Juni Afrida, saya dari kelas manajemen E dengan nomor NIM 213, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ekonomi Islam yang diberikan oleh dosen saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber daya alam dalam perspektif Islam. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang ada di bumi ini. Sumber daya alam jika dilihat dari bentuknya cenderung berubah-ubah, tidak pasti, bisa meluas atau menyempit, tergantung dari daya kreativitas manusia dikembangkan. Dalam Al-Quran dan hadis, sebenarnya Allah sudah lebih banyak mengingatkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik di lautan maupun di daratan, untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 14, dapat diketahui bahwa manfaat laut dalam kehidupan manusia dimulai dari sumber makanan yang sehat, perhiasan seperti mutiara, dan sebagai sarana transportasi manusia. Dari sumber makanan manusia maksudnya adalah di dasar laut hidup berbagai macam biota laut yang disebut juga dengan ikan. Manusia bisa menangkap ikan dan memakan dagingnya untuk kebutuhan makan. Selain sebagai sumber makanan, laut juga menyediakan kebutuhan manusia sebagai perhiasan seperti intan permata, mutiara, emas, dan lain-lain. Selanjutnya, laut juga sebagai sarana transportasi manusia yang digunakan untuk kapal dan perahu yang berlayar di atasnya. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 69, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah memberikan karunia kesuburan tanah sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan adalah dari sumber hewani seperti lebah yang menghasilkan madu, daging ayam, telur bebek, dan lain sebagainya. Sumber daya alam itu digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir orang. Setiap orang harus mencari sumber-sumber daya alam dengan benar dan jujur dengan cara yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak seorang pun berhak menghancurkan atau menyia-nyiakan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah. Perusakan terhadap anugerah Allah merupakan tindakan fasad yang dikecam oleh Allah. Di sini ada beberapa prinsip dalam mengelola sumber daya alam, yaitu yang pertama, meyakini bahwa sumber daya alam adalah nikmat dan karunia Tuhan dalam Islam. Hal itu untuk mengontrol perilaku kekerakusan manusia terhadap alam. Yang kedua, manusia harus mendistribusikan secara tepat dari hal terkecil. Sikap ini akan menghasilkan sikap ekonomis, hemat, dan efisien. Yang ketiga, sumber daya alam ditundukkan bagi manusia. Prinsip ini memberikan kemustahilan untuk menundukkan alam. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan dari saya yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.